Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu systematic review dari jurnal Compression of High Intensity Laser Therapy and Combination of Ultrasound Treatment and Transcutaneous Nerve Stimulation in Patient with Cervical Spondylosis. Nah, di sini kami beranggotakan ada Fairuza Adiba, kemudian Firdani Safatana, Irsyad Hanafi, dan juga Revi Nurlita Kusuma Wardani. Ya, di sini ada latar belakang. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), spondylosis cervix atau CS saat ini dianggap epidemik. Jadi, nyeri leher adalah gangguan paling umum kedua dalam sistem muskuloskeletal setelah nyeri punggung bawah. Postur tubuh yang buruk, degenerasi diskus, kebanyakan terdapat dalam C7, C6, atau C5, dan insufisiensi sirkulasi arteri vertebralis dapat menyebabkan kompresi akar saraf tulang belakang dan juga nyeri neuropatik. Nah, selanjutnya di sini ada definisinya. Next. Nah, untuk spondilosis lumbal itu sendiri adalah suatu keadaan ditemukannya degenerasi progresif diskus intervertebra yang mengarah pada perubahan tulang vertebra dan juga ligamen. Menyempitnya foramen intervertebra dari depan karena lipatan ligamen posterior atau karena osteofit. Sedangkan dari belakang karena lipatan ligamen flavum. Degenerasi diskus akan merangsang pembentukan osteofit yang bersama-sama dengan pembengkakan atau penebalan jaringan lunak menekan medula spinalis atau saraf spinal. Nah, lalu ada transcutaneous nerve stimulation atau TENS adalah terapi fisik berdasarkan pengiriman arus listrik di seluruh permukaan kulit yang utuh untuk mengaktifkan serabut saraf sensori sehingga menentukan penghilang rasa sakit. Lalu ada terapi laser adalah modalitas pengobatan non-invasif yang diberikan untuk berbagai gangguan muskuloskeletal. Kemudian ultrasound adalah modalitas terapeutik yang biasa digunakan oleh fisioterapis. Ia bekerja dengan mendorong kompresi dan penghalusan gelombang suara secara bergantian dengan frekuensi lebih dari 20.000 siklus per detik. Next. Nah, lalu di sini ada bahan dan metodenya. Next. Nah, untuk bahannya, sebuah desain single blind acak digunakan. Kemudian untuk pemilihan pasiennya ini didasarkan pada riwayat dan juga pemeriksaan fisiknya dengan menggunakan program GradPad, ultrasound, TENS, laser, skala analog visual, dan juga goniometer room. Untuk metodenya sendiri, jadi di sini pasien itu diacak menjadi dua kelompok dengan menetapkan masing-masing kode sumber identifikasi tertentu. Lalu semua pasien ini diinformasikan untuk menjalani 12 sesi terapi 2 kali seminggu selama 6 minggu. Pengacakannya ini menjadi dua kelompok, dilakukan dengan menggunakan program GradPad. Ada kelompok A dengan 42 subjek, diperlakukannya dengan 12 sesi HILT plus latihan. Kemudian kelompok B, 42 subjek ini, dia menerima kombinasi ultrasound, TENS, dan juga latihan. Jadi untuk total keseluruhannya itu ada 84 subjek. Iya, izin melanjutkan. Kemudian ada protokol pengobatannya. Untuk fase awal itu melibatkan pemindaian manual cepat dan untuk totalnya itu 1000 joule cm kuadrat. Untuk fase kedua itu ada HILT diterapkan pada 8 titik pemicu termasuk 4 fase. Untuk setiap titik pengurangan nyeri 70-80% itu tercapai dan totalnya itu ada 200 joule diberikan dalam fase ini. Untuk fase terakhir mirip dengan fase awal terapi tetapi melibatkan pemindaian manual yang lambat. Untuk total waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan ketiga tahap HILT ini adalah sekitar 30 menit
dan total dosis energi yang diberikan adalah sekitar 2050 Joule. Dan untuk olahraga, itu peregangan lembut otot trapezius, scalenus, rhomboid, levator scapulae, pectoral, dan suboccipital dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan rom bebas nyeri. Nah, latihan ini untuk penguatan termasuk fleksi aktif, serviks bagian atas, dan ekstensi serviks bagian bawah itu dilakukan selama 30 menit. Next. Kemudian ada ultrasound. Nah, ultrasound ini diterapkan pada 1,5 watt per cm selama 10 menit ke bagian leher, posterior, dan daerah periskapular. Perangkat ultrasound ini memberikan aplikasi 1-3 MHz. Dan gel konduktivitas digunakan untuk meningkatkan penyerapan dan untuk mencapai efek termal otot dalam. Lalu ada ukuran hasilnya. Nah, di sini semua pasien secara verbal diinstruksikan untuk menundukkan kepala mereka sejauh mungkin sampai mereka merasakan sesak atau sakit. Kemudian setiap pasien diinstruksikan untuk menjaga bahunya menempel pada sandaran kursi. Untuk pengukuran ROM ini dilakukan 2 kali oleh 2 pengamat independen sebelumnya. Ya, selanjutnya ada analisis statistik. Ya, pada analisis statistik ini, semua hasil yang diperoleh menjadi sasaran analisis statistik, di mana uji signifikan perbedaan digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari pengobatan dengan HILT plus latihan versus ultrasound atau TENS plus metode latihan untuk pengukuran sebelumnya dan sesudah terapi. Untuk hasilnya, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam fitur demografi atau parameter evaluasi praperawatan dalam hal usia, tingkat keparahan nyeri, dan rentang gerak tulang belakang leher antara kedua kelompok. Nah, pada tabel 1 ini, rata-rata usia yang pasien yang menggunakan HILT plus olahraga itu 49,76 tahun, dan pada ultrasound dan TENS plus olahraga ini 53,32 tahun. Lalu berat badan pada yang menggunakan HILT plus olahraga ini 76,24 kg dan ultrasound TENS ini 80,68 kg. Lalu untuk tinggi badannya pada yang menggunakan HILT plus olahraga ini 1,74 meter, dan untuk yang menggunakan ultrasound atau TENS ini 1,62 meter. Untuk lama sakitnya, untuk yang menggunakan HILT plus olahraga ini rata-rata 7,8 bulan, dan untuk yang ultrasound 8,8 bulan. Selanjutnya, baik kelompok A dan kelompok A itu yang HILT plus latihan, dan grup B ini ultrasound TENS plus latihan, ini menunjukkan peningkatan yang signifikan di semua parameter dengan perbedaan yang signifikan dalam skor ROM, FAST, dan NDI pada 4 minggu tindak lanjut dibandingkan dengan baselin. Dalam ROM tersebut meningkat di tabel 2, sedangkan skor FAST dan NDI menurun setelah perawatan fisioterapi pada tabel 3 dan 4. Nah, di tabel ini, lengkungan ini sebelum pra-nya itu 50,62 kurang lebih 3,06 yang HILT plus olahraga, dan yang untuk ultrasound dan TENS plus olahraga ini 51,23 kurang lebih 2,85. Untuk posnya ini 57,83, dan ultrasound dan TENS ini 54,12. Untuk perpanjangannya, pra-nya itu 48,32 untuk yang HILT plus olahraga, dan untuk ultrasoundnya itu 49,23. Untuk posnya 54,86 untuk yang HILT plus olahraga, dan 52,16 untuk ultrasound dan TENS.
untuk tekuk kanannya ini, pra-nya itu 33,17, untuk ultrasound dan lens sehat 32,68, dan untuk posnya itu 32,88 dan 32,40. Lalu untuk bengkok kirinya itu pra-nya 39,52 dan 35,23. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya pada tabel 3 yaitu pengukuran pada fase. Untuk pada Hill plus olahraga yaitu 7,96 dan untuk ultrasound dan TENS plus olahraga yaitu 7,86. Adapun untuk posnya di Hill plus olahraga yaitu 1,56 dan untuk ultrasound serta TENS plus olahraga yaitu 3,12. Adapun untuk di tabel 4 yaitu NDA. Adapun untuk Pro di Hill plus olahraga yaitu 46,84 dan untuk di ultrasound serta TENS plus olahraga yaitu 45,92. Untuk pos di Hill plus olahraga yaitu 6,68 dan untuk di ultrasound atau TENS plus olahraga yaitu 11,82. Kelompok A menunjukkan peningkatan yang signifikan pada fungsi leher ketika pembandingan skor NDA sebelum dan sesudah perawatan, dengan hasil yang lebih baik daripada kelompok B. Demikian pula, POS menunjukkan penurunan persepsi nyeri pada kelompok A dan kelompok B. Next. Peneliti mengungkapkan bahwa peningkatan ROM yang signifikan diamati pada kelompok A lebih besar daripada kelompok B 4 minggu setelah pengobatan, dan penurunan yang signifikan dalam skor PAS lebih besar pada kelompok HIIT plus latihan. Kedua terapi menghasilkan peningkatan yang signifikan dari nilai pra-perawatan ke nilai-nilai pasca perawatan. Adapun untuk kesimpulannya adalah program HIIT plus latihan lebih efektif daripada ultrasound dan TENS plus latihan dalam meningkatkan tingkat nyeri, fungsi, dan kualitas hidup, dan dalam mengurangi nyeri pada pasien dengan spondylosis cervix tanpa komplikasi neurologis perifer. Ya baik, itulah tadi pemaparan systematic review dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya mau tanya, apa bedanya spondilitis, spondilolistesis, sama spondilolisis? Spondilosis, spondilolisis, spondilitis, terus sama spondilolistesis. Apa bedanya? Tadi ini bahasnya ini kan, spondilosis servikal ya. Ya baik Bapak. Mungkin kepada teman-teman yang lain juga, apakah ada yang ingin ditanyakan juga biar nanti bisa sekalian untuk menjawab?
instruksi kelompok. Ya, silakan Raski. Ingin bertanya, di PPT itu kenapa program latihan Health Plus lebih efektif dari ultrasound atau TENS Plus? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Raski. Mungkin apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Interupsi kelompok. Ya, silakan Hanif. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Hanika Basalama, izin bertanya kepada kelompok. Jadi di PPT yang sudah dipaparkan sebelumnya itu menggunakan metode ultrasound ya. Nah, bagaimana sih mekanisme bekerjanya ultrasound yang ada di dalam PPT yang sudah dipaparkan oleh kelompok? Terima kasih. Iya baik, terima kasih Hanif atas pertanyaannya. Mungkin kami akan mencoba untuk berdiskusi sebentar ya, Bapak dan teman-teman. Iya baik, mungkin kepada teman-teman kelompok bisa untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi dari Bapak Budi dan juga teman-teman. Ya, silakan kepada teman-teman kelompok untuk menjawab. Ya, sebelum mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Budi tadi mengenai apa perbedaan dari spondiloartrosis, kemudian spondylolistesis dan spondylosis. Untuk spondylosis itu adalah kondisi yang umumnya disebabkan oleh genetika dan cedera tulang belakang. Kemudian untuk spondylolistesis merupakan kondisi di mana tulang belakang bergeser dari posisi normalnya. Lalu ada spondyloartrosis, itu merupakan penyakit inflamasi rematik yang menyerang pada bagian tulang belakang, sendi, dan entesis, di mana sisi insersi jaringan pengikat sendi atau kapsul artikular dalam tulang sebagai contohnya itu ada tendon Achilles. Mungkin itu Pak yang bisa kami jawab. Jika ada kurang mohon diperbaiki Pak.
Ya baik. Selanjutnya di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Raski. Mengapa program latihan HILT Plus itu lebih efektif daripada ultrasound atau TENS Plus? Ya, jadi HILT ini dia itu diduga memiliki efek antiinflamasi, analgesik, anti-edem, dan juga reparatif. Nah, kemampuannya ini juga bisa untuk memperlambat transmisi stimulus nyeri. HILT juga dapat menyebabkan peningkatan ATP seluler. Selain itu, HILT juga dapat meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan memiliki efek antiinflamasi sehingga menghilangkan stimulus nyeri. Dan juga ditambah dengan program latihan seperti olahraga yang efektif untuk mengurangi rasa sakit dan juga meningkatkan fungsi dan fleksibilitas otot dan efektif dalam meningkatkan room cervix. Jadi itulah beberapa penyebab bahwa HILT ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan ultrasound atau TENS. Ya, mungkin itu jawabannya. Apakah sudah terjawab, Raski? Sudah, terima kasih kelompok. Ya, interupsi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah. Untuk mekanisme cara kerjanya ultrasound yaitu dengan mendorong kompresi dan penghalusan gelombang suara secara bergantian dengan frekuensi lebih dari 20.000 siklus per detik. Transducer genggam dioleskan dengan gel dan digerakkan dalam gerakan melingkar di atas area yang nyeri untuk menghangatkan otot, tendon, dan jaringan lain untuk meningkatkan aliran darah dan mempercepat penyembuhan. Itu saja yang bisa kami jawab. Hanifah, apakah terjawab? Ya, terjawab kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok dan teman-teman yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, mungkin jika tidak ada, mungkin untuk Pak Budi bisa menambahkan, Pak. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi agak kurang sehat juga nih soalnya. HNP, ini judulnya HNP, spondylosis, spondylolistesis, stenosis, spondylolisis ya. Nah, jadi untuk derajat pertama mungkin kita ngomong pertama HNP ya. HNP itu apa itu HNP? HNP adalah hernia nucleus pulposus. Nah, hernia nucleus pulposus ini adalah apa? Apa itunya? HNP. HNP apa HNP? Rusaknya bantalan sendi tulang belakang ya. Bantalan itu apa namanya? Diskus, Pak. Diskus intervertebra. Di dalamnya ada namanya nucleus pulposus. Nah, jadi kalau hernia itu keluar dia, ada tonjolan ya. Tonjolan namanya.
Nah, jadi ada tonjolan sehingga vertebra itu kan dari medula spinalis kan itu berada di dalam vertebra ya. Nah, nanti dari situ keluar saraf-saraf tepi ya, melewati celah foramen intervertebra namanya. Nah, jika ada kerusakan pada diskus dan terjadi itu herniasi sehingga nukleus pulposusnya itu keluar. Nah, kalau itu tonjolan itu menjepit saraf di daerah pinggang, maka akan menimbulkan sakit di bagian pinggang, ya kan? Sakit di bagian pinggang. Nah, saraf apa misalnya yang terkena? Nah, ini akan mempengaruhi nanti saraf apa yang terkena ya, di lumbal berapa. Nah, derajat kerusakannya itu ada discus degeneration ya, degenerasi dari diskus, kemudian ada prolapsis ya, keluar dari daerahnya itu ya, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya impingement, penyempitan ya, ringan impingement itu di spinal kanal ya. Nah, prolapsis ini juga disebut juga disc bulging ya, atau protrusion ya. Disc bulging atau protrusion. Nah, kemudian itu ada extrusion, dia sudah keluar. Jadi nukleus pulposusnya itu di diskus intervertebralisnya itu dia keluar ya. Jadi pecah ya, extrusion. Nah, kemudian yang paling itu tadi ada namanya sequestration ya. Jadi dia sudah nanti nulus fibrosusnya itu dia pecah dan nukleus pulposusnya itu keluar habis gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menyebabkan gangguan. Kalau dia sudah rusak diskusnya, kan harusnya dia tebal, nanti lama-lama menipis. Nah, ini ketika dia mengalami penipisan, nanti akan menyebabkan terjadinya spondilosis. Spondilosis ini apa? Tadi Pak, spondilosis ini adalah artritis dari tulang belakang ya. Ya, jadi kayak dia penipisan dari akibat penipisan dari diskus intervertebralis. Nah, jadi karena tadi anulus fibrosusnya itu sudah keluar, maka kan tidak ada lagi cairannya itu. Akhirnya dia diskusnya menipis. Kalau menipis, lama-lama nanti dia, misalnya kalau kena di leher, ya. Nah, lehernya itu bisa lama-lama nanti menyatu antara tulang vertebra yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga pun di lumbal, ya. Nah, akhirnya menyebabkan
Menyebabkan apa namanya? Menyebabkan namanya spondilitis, ya. Jadi nanti kalau dia terjadi spondilitis, nah itu akan menyebabkan apa? Nanti mungkin bisa menyebabkan kelainan dari misalnya servikal, ya, vertebra servikal, ya, dia tidak bisa nanti lehernya tuh gerak kiri kanan, kaku rasanya karena tadi si diskus intervertebralisnya dia sudah menipis sehingga nanti lama-lama akan menyatu, ya, dengan menipis tergesek-gesek, ya, nanti lama-lama akan menyatu. Kalau menyatu nanti dipaksa gerakannya bisa menyebabkan apa? Pergeseran, namanya spondylolisis. Kalau sampai fraktur namanya apa? Spondylolistesis. Jadi begitu. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya, jadi kalau dia sudah mengalami misalnya dia disc bulging tadi, apa namanya, prolaps tadi, atau yang fase awal apa tadi namanya yang saya bilang fase awal, discus degeneration tadi. Nah, itu kita sudah lakukan. Nah, caranya gimana? Misalnya kita lakukan stretching, ya. Kemudian apa? Otot-ototnya kita perkuat, ya. Jadi diharapkan dengan adanya stretching, ini misalnya nih, ini ya, apa? Ini tulang vertebra, misalnya ini ya. Nah, di sini ada cincinnya atau diskusnya ini. Ketika dia terjadi penekanan berlebihan, ini kan menyebabkan tadi ada degenerasi dari diskus kan. Nah, sebelum dia mengalami disc bulging, ya, atau prolapsis, ya, si apa namanya annulus fibrosusnya ini menekan keluar. Nah, sehingga nanti menyebabkan nyeri, ya, karena menekan saraf, akar saraf, ya. Nah, diharapkan dengan stretching ini, ya, kita mau mengharapkan si diskusnya ini, annulus fibrosusnya ini kan dengan stretching itu kan ada ruang space, ya, space. Nah, habis itu kita koreksi posturnya, diharapkan diskusnya ini, annulus fibrosusnya ini kembali ke tempat semula, ya. Nah, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya, pertama misalnya kalau di lumbal biasanya kegemukan, ya, kegemukan, kemudian ngangkat posisi, ya, tidak ergonomis, mengangkat barangnya, kemudian lompat. Kalau di leher itu misalnya pakai helm yang berat gitu, ya, kemudian menyebabkan apa, penekanan berlebihan, kemudian posisi tidur yang salah, ya, kemudian banyak hal lainnya yang bisa menyebabkan dia terjadinya diskus degeneration ini, ya, degenerasi diskus. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya tadi apa namanya, TENS, kemudian ultrasound, ya. Kalau TENS itu dia nanti fungsinya dia akan memblokade nyeri, ya, di sarafnya itu, ya. Jadi dia akan blokade nyeri sehingga mungkin tidak akan terjadi nyeri. Tapi apakah nanti ini, Pak, bermanfaat? Enggak.
nggak terlalu signifikan, dia hanya blokadenya sarafnya aja, blokade nyeri ya. Kemudian US mungkin untuk ototnya ya. Kemudian nanti membuat vasodilatasi pembuluh darah ya, bisa. Kemudian apalagi diatermi bisa. Tapi kalau menurut saya kalau ada kelainan seperti ini enaknya dilatih ya. Jadi intinya kalau otot sama ligamennya bagus ya, misalnya tadi pada spondilosis servikal, kemudian HNP di lumbal ya, atau spondilosis di lumbal, jangan sampai terjadi stenosis ya, diharapkannya itu. Nah, itu bagusnya kita berikan latihan penguatan otot-otot servikal, latihan penguatan otot-otot torakolumbal ya, servikotorakal ya. Jadi dilatih otot-ototnya, lumbosakral. Nah, otot-otot core-nya dilatih sehingga diharapkan dengan ototnya kuat dia bisa menopang ya beban yang baik sehingga dia tidak membebani diskus intervertebralis secara berlebihan. Sama halnya dengan osteoartritis. Nah, osteoartritis itu juga sama. Osteoartritis itu misalnya OA lutut, dia kan punya meniskus ya. Kalau meniskusnya rusak, nanti antara tulang femur, tibia fibulanya nanti bisa nyatu. Ya. Kalau nyatu bahaya nanti. Nggak bisa digerakkan nanti. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi penyatuan ya, kalau kita udah tahu ini meniskusnya rusak, nah sebelum terjadi itu kita latih ototnya. Misalnya ya dengan apa? Bersepeda ya, renang. Sama halnya dengan misalnya HNP lumbang dengan renang, servikal juga dengan renang, kemudian latihan core stability, latihan William flexion exercise ya, atau latihan PNF atau dengan yang lainnya ya, bisa. Jadi lebih bagusnya dengan latihan ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Suara saya tadi jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Penjelasan saya jelas nggak? Jelas. Jelas, Pak. Interupsi, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Fitri ya. Kalau udah terjadi penyakit gitu, olahraga yang disarankan itu ya Pak, apakah masih bisa bersepeda, berenang gitu Pak? Kenapa? Kalau udah terjadi spondilosis gitu, olahraga yang disarankan itu apa ya Pak? Terima kasih. Oke. Ya tadi berenang boleh ya. Kemudian kalau di servikal misalnya pakai cervical neck collar misalnya. Kemudian stretching dari otot-otot servikal. Kemudian berenang kan
apalagi berenang yang gaya bebas ya misalnya. Kan ototnya kiri kanan bekerja kan, otot servikalnya ya. Berenang, kemudian apalagi? Selain berenang apalagi? Posisi tidur, posisi bantal ya, tidak boleh salah. Kemudian kalau bagian lumbal ya, itu kalau bisa tidurnya di tempat yang jangan terlalu soft dan jangan terlalu keras. Jadi dia misalnya tempat tidurnya bisa menopang tubuh itu dengan baik ya. Nah, Pak, kalau terlalu soft gimana? Ya kalau terlalu soft nanti yang tadinya lumbal itu kan harusnya dia apa? Bentuk kurvanya apa? Lordosis kan, ya. Lordosis lumbal. Nah, kalau dia tempat tidurnya nanti terlalu soft, nanti dia melengkung, nanti si lumbalnya akan menyebabkan flat lumbal. Nah, ini bahaya. Kemudian naik motor juga ya terlalu posisinya harus gimana, tegak ya. Kalau enggak nanti dia bisa menyebabkan flat lumbalnya. Nah, kemudian kalau main HP jangan terlalu nunduk ya. Nanti bisa menyebabkan apa? Penjepitan atau kerusakan dari si diskus intervertebralisnya. Nah, posisi-posisi itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian stretching, kemudian latihan, misalnya mau penguatan otot servikal, bisa pakai apa? Pakai karet itu elastic band ya, untuk penguatan otot servikal bisa. Kemudian berenang ya, stretching, lumbal juga sama ya. Intinya kalau kita olahraga, insya Allah sih aman ya, dibandingkan dengan menggunakan alat. Kalau alat tuh palingan nih nyerinya hilang sebentar, hilang pas dipakein alatnya, besokannya kambuh lagi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Interupsi Pak. Ya. Izin bertanya. Sekarang kan ini ya Pak, maksudnya pengobatan medis gitu-gitu kan udah maju banget. Ya nggak maju banget sih, udah maju lah. Nah, kan banyak kayak orang kalau udah OA gitu-gitu kan ada operasi penggantian apa gitu-gitu kan, kayak semacam penggantian burung lutut, apa operasi apa gitu. Nah, kalau kasus HNP ini kan dia bantalannya yang rusak. Itu tuh kira-kira bisa digantiin sama hal lain atau enggak gitu Pak, biar dia enggak ketekan gitu. Itu Pak, terima kasih. Oke, kalau diskus intervertebralis saya belum tahu ya sampai sekarang, mungkin udah ada ya. Misalnya kalau rusak diganti diskusnya, mungkin bisa jadi supaya dia tidak terjadi stenosis ya. Kemudian atau diganti dengan apa supaya dia tidak tertekan. Sebenarnya kalau supaya tidak tertekan itu tadi posisi badannya harus ergonomis. Otot-ototnya harus kuat antara otot kiri dan kanan. Jadi nanti otot-ototnya seimbang. Kalau ototnya satu lemah, satu kuat, nah itu bahaya nanti. Ya. Jadi ada unbalance dari muscle unbalance. Nah, kalau dia kena di
Thorakolumbal, muscle unbalance bisa menyebabkan apa? Skoliosis. Jadi intinya kalau untuk kasus vertebra dari servikal sampai lumbal, intinya apa? Ototnya. Ya. Otot dan posisi kita yang harus bagus. Ya. Kalau diganti, masalah diganti, kalau di lutut itu ada ya diganti misalnya ini apa namanya femurnya itu nanti dipotong ya diganti ya ini pakai besi ya. Nah diharapkan supaya nanti tidak terjadi penyatuan karena adanya artritis nanti lama-lama kan nyatu. Nah itu kalau nanti misalnya di dengkul biasanya nanti dengan adanya artritis dia bisa menyebabkan apa terjadinya osteofit. Kalau osteofit terjadi ya adanya osteofit nanti kalau gerak bunyi nanti dia bunyi kretek-kretek. Nah, itu adanya osteofit itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Osteofit bisa dihancurkan dengan apa? US bisa. Osteofit itu namanya kapal di bawah, nah itu kayak gitulah osteofit. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ya. Suaranya kurang kenceng, Mbak. Suaranya jauh. Suaranya jauh. Coba didekatkan. Iya, Pak. Udah jelas belum, Pak? Sudah. Ya, kan ini ya Pak, postur orang kan beda-beda ya Pak. Kan katanya juga ada sesuai keturunan juga. Nah, itu kalau misalnya dengan orang postur yang bongkok kayak gitu, dia bisa ini nggak sih Pak, apa faktor risiko untuk terkena penyakit itu lebih besar atau emang itu udah keturunannya gitu Pak? Oke, bungkuk itu bawaan atau bad habit. Orang bungkuk itu bukan bawaan, bad habit. Ya. Jadi kalau misalnya dia forward head posture ya. Itu seharusnya sertikalnya bentuknya lordosis sehingga dia misalnya jadinya flat cervical terjadi seperti itu. Kemudian bungkuk misalnya hyperkiposis dari torakal. Ya, hyperkiposis torakal habis itu flat. Nah, itu bad habit biasanya. Manusia itu terlahir normal kok. Nah, kalau skoliosis itu juga belum tahu penyebabnya. Biasanya karena bad habit juga. Ya, misalnya kalau skoliosis, duduknya misalnya suka miring-miring gitu. Nah, nanti lama-lama terjadi unbalance otot. Nah, itu bisa menyebabkan skoliosis. Kemudian misalnya spondylosis vertikal tadi. Itu biasanya kan terjadi pada orang-orang yang mengalami itu forward head posture itu
Jadi cervicalnya flat, menjepit itu bagian belakangnya itu ya, yang tadinya normal dia dekat-dekat malah jadinya terjadi penipisan diskus intervertebralisnya, yaitu bad habit. Makanya contohnya lumbal juga sama bad habit ya. Posisi misalnya ngangkat barang salah ya, habis itu cedera lumbalnya, terus bergeser, fraktur misalnya, stres, fraktur ya, spondylolistesis, itu bad habit, ngangkat barang salah, kemudian ototnya bergeser, yaitu bad habit, mengangkat barang terlalu berat atau salah posisi ya. Jadi kalau masalah keturunan bungkuk enggak ya. Kalau keturunan itu misalnya hipertensi ya, maka kalau orang tuanya hipertensi, anaknya bisa hipertensi. Terus diabetes, orang tuanya diabetes, bisa juga anaknya diabetes. Tapi, Pak, apakah anaknya bisa nggak kena juga? Bisa. Yang penting pola makannya. Udah tahu orang tuanya hipertensi, anaknya nggak, katanya masih muda apa segala macam, gorengan, jeroan, santan, bakso, semua diembat. Iya gimana nggak hipertensi? Ya hipertensi. Bukan masalah keturunan lagi tuh, tapi pola makan. Diabetes. Udah tahu orang tuanya diabetes. Anak yang orang tuanya mengalami diabetes 2 kali resikonya lebih tinggi sama dengan hipertensi. Ya, penyakit jantung juga begitu. Udah tahu orang tuanya penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Dia pola makannya salah. Ya sudah. Kena. Jadi sebenarnya manusia itu dilahirkan normal. Yang membuat dia mengalami kena sakit itu ya pola makan dia, dari lingkungannya dia. Dia tidak bisa mengelola stresnya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ada satu lagi misalnya orang yang mengalami schizofren gitu ya, orang tuanya atau apa. Nanti anaknya bisa, Pak. Iya, tapi enggak juga. Kalau anaknya bisa mengelola stres dengan baik, enggak. Ya. Intinya itu. Ya. Jadi semua berawal itu dari bad habit. Ya. Kebiasaan yang jelek. Misalnya lagi belajar, udah tahu bapaknya minus, emaknya minus, anaknya kan resiko untuk minusnya tinggi. Ya udah, baca buku lama, gelap lagi, ya udah kena. Jadi begitu, ya. Jelas? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalian atur jadwal praktek aja ya. Gimana? Nanti kalau saya udah sehat, nanti kita bertemu di kampus, kita praktek nanti ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Interupsi, Bapak. Ya.
Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Salsabila, izin bertanya Bapak. Sekarang kan itu ada teknik yang namanya chiropractic ya Bapak, dan bisa untuk HNP. Nah itu sebenarnya efektif nggak sih Bapak untuk menangani HNP ini? Terima kasih Bapak. Oke. Kalau menurut orang ini, menurut siapa nih? Mau menurut fisioterapi atau menurut chiropractic? Gitu. Kalau chiropractic itu gimana ya? Menganggap semua penyakit itu berasalnya dari tulang belakang. Ya. Jadi dia nanti dibunyikan krek 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 kayak gitu ya kan. Nah, memang betul semua penyakit berasal dari tulang belakang? Enggak. Terus kalau HNP kalau dibunyikan, ya kalau misalnya HNP kalau dia untuk fungsinya stretching nggak masalah, tapi kalau nanti dia dibunyikan misalnya, terus kalau dibunyikan kan itu kan ada pergeseran dari si tulang-tulangnya itu, ruas-ruasnya itu. Nah, apakah itu bagus? Kalau menurut saya sih enggak. Ya. Terus kayak kretek-kretek sekarang, tangan dibunyiin, kaki dibunyiin, enggak apa-apa sih, enggak masalah. Ya, dibunyiin itu. Kalau misalnya tangan, kalian bunyikan tangan. Pak, kenapa sih tangan kok bisa bunyi? Itu karena adanya gas yang terjebak antara otot, ya, antara otot dengan tulang atau tulang dengan tulang itu. Pas ditarik bunyi cetek, cetek. Nah, kalau kita, saya pernah baca itu, ada fisiologisnya mengatakan kalau kita sering melakukan itu, maka nanti kekuatan kita untuk menggenggam itu berkurang, ya, kekuatan ototnya. Kemudian kalau misalnya servikal, ya, dibunyikan terus itu bahaya. Kalau misalnya sampai, kalian pernah tahu nggak kasus chiropractic yang di Pondok Indah itu yang sampai mati itu? Perempuan. Ya. Nah, itu karena apa? Pas dibunyikan, tek, nah, kena sarafnya itu. Saraf pernafasannya, saraf itu jantung. Yang mempersarafi jantung itu C4, C5, C6. Kena gangguan nafas, gagal nafas, mati. Jadi kalau di daerah servikal, ya, ini pesan saya, jangan kalian berani-berani krek krek krek. Nah, itu apalagi kadang laki-laki tuh suka bunyiin itu tuh leher tuh ya. Bahaya, jangan. Kemudian kalau di tukang rambut juga jangan. Tukang pangkas rambut minta bunyiin. Iya, habis itu enak. Tapi kalau nanti salah posisi, bahaya. Ya. Jadi mungkin chiropractic itu untuk beberapa kasus, mungkin ya, untuk beberapa kasus misalnya, saya nggak tahu ya, mungkin untuk beberapa kasus mungkin oke lah kalau ada kasus misalnya pada tulang belakang, ya oke misalnya. Tapi kalau semua penyakit, setahu saya kalau chiropractic itu menganggap semua penyakit itu berasal dari tulang belakang.
Itu yang kurang tepat. Kalau kita kan juga nanti diajarin kalian itu apa manipulasi terapi itu manual terapi grade 4, grade 5 ya. Kalau suruh bunyikan leher, bunyikan torakal, bunyikan lumbal. Kalau saya misalnya nih ya, saya punya klinik, saya buat namanya klinik fisioterapi kretek-kretek. Nah, itu bisa aja. Tapi nanti apa kata orang kan? Semua ada orang, ini kalau migrain atau misalnya vertigo mungkin ya bisa. Misalnya ada penjepitan saraf misalnya. Dengan dilakukan chiropraktik diharapkan penjepitan sarafnya hilang. Dengan dilakukan manual terapi diharapkan penjepitan sarafnya hilang. Bisa kemudian kasus lainnya juga bisa, cuman tidak semua kasus ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita sudahi sampai di sini ya. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Cepat sehat Pak. Ya, sama-sama. Kalian sehat-sehat ya. Iya Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nanti atur jadwal prakteknya aja ya. Oke. Saya izin live ya. Udah di screenshot belum? Sudah screenshot belum? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Saya izin live ya. Iya, Pak. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi PP Vinca. Gas, buruan gas. Emut banget anjir mukanya Vinca yang dikirim di grup. Lal, login gak Lal? Gue udah login ini sama Pal ya guys ya. Gue ikutan nih, gue login nih. Buruan. Lambat. Gue kirim ID-nya, gue SS ke lu. Lambat. Kan udah berteman, Ki. Yang cuman bisa Nathan emang. Cok. Iya. Cuman bisa Nathan apa? Ini Gusion anjing. Itu namanya ganti jadi cuman bisa Nathan. Ganti Nathan. TW login. Ini Meta Rizky kan Meta Rizky. Satu anjing. Siapa satu lagi? Miljam. Lalu keluar, Pai. Klasik atau apaan? Baru bangun, Cok. Berawal. Berawal dulu. Invite lah. Main apa klasik? Iya, klasiknya dulu klasik. Kan nyoba meta, Cok. Invite lah. Nggak usah keluar Zoom, Cok. Ngobrol di sini. Discord. Tapi suara gue kedengeran gak sih? Dengeran.
Main fit gue no, gue udah login. Sinil jam karhut pasti. Up. Al. Parah sih pen gak bangunin. Demi Allah, jam Nggak tahu gue lu, baru Cok. bangun Itu anjay. novel udah nelpon anjing. Babi. Udah diteleponin gila. Tuh, Lal. Bentar bang. Riz, callback Kawan, Riz. kawan kayaknya kena mental mau pindah tuh semalam. Kayaknya. Kayaknya ini pagi ini 9.50 buat SW bau-bau pindah nih kawan. Tidak, sono. Kena mentalnya si paling tersakiti. Lah dia yang berulah, Cok. Siapa suruh anjing? Playing victim itu anjing emang. Playing victim. Oh, playing victim anjing. Aneh. Siapa nih yang playing victim? Semalam goblok. Semalam bestie Saudara lu. Ah, babi. Inisial Olip. Kan apa kata gue diemin ngebacot mulu di grup. Sibuk bener. Inisial Olip ya. Lu masalahnya apa sih? Gue nggak tahu anjing. Makanya buka Ekipiten. Bukan Ekipiten Gentle. Gue langsung scroll ke bawah soalnya banyak banget yang males baca gue. Ya males, gue juga males baca ya, udah ini banget. Gue kaget cu, gue baru buka kan. Pas gue buka kok udah berdebat kan. Lah gue lihat bestie lu udah ngebacot aja nih kata gue kan. Babi segala bestie gue. Gimana? Bestie udah ngebacot lah. Kata gue enak amat. Sangkanya gampang ngomong ke dosen kan. Gue lihat lagi bawahnya. Oh, yang masalah Pak Ali. Oh, kan masalah Pak Ali. Pak Budi. Kan neuro kan present ya harusnya. Mereka pada nggak mau dibilang present biar dosennya ngasih materi. Iya. Sangkanya orang disuruh Bunia ngasih tahu present ya